Seberapa sering sih kamu buka aplikasi M-Banking atau pergi ke ATM minggu ini? Coba deh ingat-ingat. Sekali, 2 kali? Atau mungkin tiap hari ya, kayak sekedar buat scan QRS pas beli kopi gitu. Nah, iya benar. Atau pas bayar tagihan listrik yang udah otomatis ditarik? Pernah nggak sih kamu berhenti bentar gitu di tengah rutinitas itu dan kebayangin apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layarnya bank pas deretan angka saldomu itu tiba-tiba pindah? Atau gimana bisa selembar kertas tiba-tiba keluar dari mesin baja di pinggir jalan cuma gara-gara kamu nempelin kartu plastik? Betul banget. Kita tuh emang udah nyampe di titik di mana kita nganggap remeh hal-hal itu ya. Kayak semuanya kerasa kayak sihir modern aja gitu. Bener. Kita tinggal tekan layar kaca, terus urusan finansial yang nilainya triliunan rupiah bisa selesai dalam hitungan detik. Tapi ya tentu aja nggak ada sihir di sini. Ya, nggak ada sihir sama sekali. Yang ada itu infrastruktur masif di belakangnya. Dan persis itulah yang bakal kita bedah di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Betul, kita punya tumpukan sumber riset akademis yang komprehensif banget nih dari kelompok mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Iya, riset dari Marje, Sekar, dan Kirana ini tuh benar-benar nguliti anatomi rekening tabungan kita. Dari mulai proses pencairan alias narik uang fisik, sampai ke proses pemindah bukuan atau transfer digital. Misi kita di sesi ini tuh sederhana sih. Ya, kita pengen nerjemahin kerumitan operasional bank ini jadi wawasan sehari-hari, biar kamu nggak lagi ngelihat saldo di HP-mu dengan cara yang sama. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu nih. Kalau kita ngomongin soal rekening tabungan, secara teknis tuh apa sih bedanya sama, nyimpen uang di laci meja, rumah? Perbedaan paling gedenya ada di batasan sama jaminan hukum sih sebenarnya. Secara legal tuh tabungan emang didefinisiin sebagai simpanan yang penarikannya cuma bisa dilakuin pakai syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu gimana tuh maksudnya? Ya misalnya, secara spesifik tabungan itu nggak bisa ditarik pakai cek atau biliet giro. Nah, aturan soal cek ini yang misahin tabungan secara tegas dari yang namanya rekening giro. Oh, paham. Giro itu kan emang didesain buat perputaran uang perusahaan yang cepet banget ya. Betul banget. Kalau tabungan ya sesuai namanya, dirancang buat nyimpen aset dengan aman. Jadi ada aturannya, nggak bisa asal nulis angka di kertas terus ditukar uang gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal keamanan nih, ini kan sering banget jadi kekhawatiran orang-orang. Kekhawatiran kalau banknya tiba-tiba bangkrut kan? Nah iya itu, uang kita lari kemana coba? Disinilah perannya LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan masuk, bener nggak? LPS ini tuh bukan cuma sekedar fitur tambahan loh. Ini tuh pilar psikologis yang nopang seluruh sistem perbankan modern kita. Wah, pilar psikologis ya? Gila juga. Coba bayangin deh, kalau nggak ada jaminan LPS yang melindungi dana kamu sampai 2 miliar rupiah per bank. Itu pas ada rumor buruk dikit aja soal satu bank, apa yang bakal terjadi? Pasti orang-orang langsung panik massal sih. Langsung lari ke cabang buat narik uang bareng-bareng. Nah, itu dia yang namanya bank run. Kepanikan massal kayak gitu bisa ngeruntuhin ekonomi negara cuma dalam hitungan hari loh. Pantesan LPS itu penting banget ya. Bikin kita bisa tidur nyenyak, soalnya tahu meskipun bank kita lagi masalah, uang kita tetap di-cover sama negara. Ya, dengan catatan suku bunga tabunganmu nggak ngelewatin batas wajar yang ditetapin LPS ya. Oh iya, itu syarat yang krusial tuh. Jangan sampai kamu tergiur bunga nggak masuk akal dari bank yang namanya aja baru denger. Terus pas kolaps, LPS nolak ganti uangmu. Bener. Nah, ngomongin soal bunga, ini bawa kita ke gimana tabungan itu berevolusi. Dulu kan bunga tabungan konvensional itu ibarat, cuma remahan roti ya. Iya banget. Paling 0,5%. Atau mentok-mentok 2% setahun. Uang kita tuh rasanya lebih cepet habis kemakan inflasi sama potongan admin bulanan daripada nambahnya. Tapi kan sekarang landscape-nya udah berubah total nih berkat munculnya bank digital. Perubahannya radikal banget sih. Bank-bank digital generasi baru ini berani ngasih bunga 4-5% setahun buat tabungan biasa. Itu kan tinggi banget ya buat ukuran tradisional. Gimana caranya coba? Kuncinya tuh ada di pemangkasan biaya operasional fisik atau sering disebut branchless banking. Bank digital kan nggak perlu nyewa gedung mewah di jalan protokol. Nggak perlu bayar ribuan teller juga ya. Betul, nggak ada biaya listrik buat ratusan kantor cabang, nggak usah sewa mobil lapis baja buat nganter uang tunai tiap pagi. Penghematan miliaran rupiah itu akhirnya dibalikin ke nasabah. Oh, dibalikin dalam bentuk bunga yang lebih tinggi sama gratis biaya admin itu ya. Masuk akal sih? Ditambah lagi, mereka pakai teknologi yang namanya eKYC, Electronic Know Your Customer. Kamu kan nggak perlu lagi tuh antre ketemu customer service buat nunjukin KTP. Iya, sekarang tinggal pakai pengenalan wajah sama OCR ya.
Tinggal selfie, sistemnya ngebaca KTP kita, terus dicocokin sama database negara dalam hitungan detik. Tepat banget, kita nukar interaksi manusia sama algoritma demi efisiensi. Menarik banget ya. Nah, selain tabungan individu, riset yang kita bedah ini juga ngebahas soal rekening bersama atau joint account. Ini tuh konsep brilian yang kadang orang masih bingung. Iya, intinya kan satu rekening dimiliki 2 orang atau lebih. Tapi yang paling penting buat dipahamin itu sistem otorisasinya. Bener, ada yang namanya skema N dan skema OR. Biar gampang dibayangin nih ya, skema N itu persis kayak prosedur peluncuran roket nuklir di kapal selam. Haha, analogi yang visual banget. Iya kan? Kamu butuh 2 perwira yang masukin dan muter kuncinya barengan. Kalau cuma satu yang setuju, uangnya bakal kekunci rapat, nggak bisa ditarik. Bener banget. Skema N ini tuh ngebikin kekuasaan terdistribusi. Biasanya emang dipakai sama mitra bisnis atau perusahaan gede sih. Buat mencegah satu direktur nakal narik semua kas terus kabur ke luar negeri ya. Persis. Nah, kalau skema yang OR gimana tuh analoginya? Kalau skema OR, itu lebih mirip kayak berbagi akun Netflix sama pasangan. Siapa aja yang punya akses bisa masuk dan narik uang kapan aja, tanpa perlu nunggu persetujuan yang lain. Sangat fleksibel ya. Biasanya dipakai pasangan suami istri buat ngatur uang belanja bulanan. Dan ini nunjukin gimana bank itu terus adaptasi sama struktur sosial kita. Iya, benar-benar ngikutin kebutuhan masyarakat. Tapi, selain variasi teknis, perbankan juga punya variasi filosofis kan? Terutama kalau kita ngebandingin bank konvensional sama bank syariah. Nah, ini poin yang penting. Di bank konvensional, hubungannya murni kreditur sama debitur. Bank minjem uangmu, terus ngasih kamu bunga pasti. Kalau di syariah, fundamentalnya beda ya. Uang nggak dilihat sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi bunga kan? Bener. Jadi kalau kamu naruh uang di bank syariah, statusmu sebenarnya bukan lagi minjemin uang ke bank. Wah, terus statusnya apa dong? Tergantung akadnya. Kalau pakai akad mudharabah, kamu itu pemilik modal dan bank itu pengelolanya. Bank muterin uangmu ke proyek bisnis. Kalau untung besar, kamu dapat bagi hasil besar. Kalau kecil, ya dapatnya kecil. Oh, jadi ada risiko usaha yang ditanggung bareng ya? Iya, tapi kalau akadnya wadiah yad damana, itu murni titipan. Bank ngejamin 100% uangmu aman, tapi mereka nggak boleh janjiin imbalan apa-apa di awal. Menarik banget. Kadang dapat bonus, tapi itu pure kebijakan sukarela banknya ya. Oke, sekarang kita geser dikit nih fokusnya. Dari jenis tabungan ke aktivitas utamanya, pencairan dana. Atau momen pas angka di layar HP-mu berubah jadi lembaran kertas di tangan. Nah, iya. Tapi ada realitas yang jarang disadari nasabah nih. Misal siang ini nih, kamu dan semua nasabah di bankmu bareng-bareng datang ke cabang, minta narik semua saldo sampai 0. Bank itu nggak bakal punya cukup uang fisik kan? 100% bener. Itu namanya praktek fractional reserve banking. Bank tuh emang nggak pernah nyimpen semua uang nasabahnya di brankas belakang teller. Masa sih? Terus uangnya di mana? Ya, diputer. Bank Indonesia lewat aturan giro wajib minimum atau GWM cuma mewajibkan bank nyimpen sekian persen aja. Ya, sekitar 9%-an lah dari total dana nasabah dalam bentuk kas liquid. Jadi maksudnya, uang 1 juta yang aku setor kemarin pagi, bisa jadi siang ini tuh udah nggak ada di brankas karena dipakai buat modalin KPR orang lain. Persis banget. Uangmu tuh terus jalan muterin roda ekonomi. Makanya, pas proses narik uang fisik di bank, kata kuncinya itu likuiditas sama kehati-hatian atau prudential banking. Soalnya, bank cuma pegang uang fisik yang terbatas banget dibanding saldo digitalnya ya. Makanya tiap penarikan harus divalidasi ketat sama aktor-aktor di balik layar ini. Betul. Dan riset yang kita bahas ini metain aktornya dengan jelas banget. Dari mulai customer service yang ngecek KTP-mu di depan, Terus ke teller ya, yang jadi eksekutornya. Yang nyocokin lengkungan tanda tangan fisikmu sama yang ada di sistem. iya, tapi yang seru tuh kalau nominal tarikannya gede. Tiba-tiba teller bakal minta otorisasi dari supervisor. Nah, terus di ruangan lain, ada back office yang diem-diem mantau transaksi yang masuk buat nyari pola aneh. Pemantauan back office ini krusial loh. Mereka nyari anomali yang bisa diindikasiin sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kalau nemu, wajib dilaporin ke PPATK. Jujur aja nih ya, aku mau pura-pura jadi nasabah yang skeptis bentar. Boleh? Gimana tuh? Kalau itu uangku sendiri, hasil keringatku nabung bertahun-tahun, kenapa aku butuh izin supervisor segala sih buat ngambilnya? Terus kenapa gerak-gerikku diawasin back office kayak aku ini kriminal aja? Kesannya bank mempersulit ya. Iya, kesannya birokratis banget buat ngambil hakku sendiri.
Wajar sih ngerasa gitu. Pas kita dihadapin sama birokrasi, kita sering rasa dihakimi. Tapi, regulasi ini dibikin sama sekali bukan buat nahan hak kamu kok. Ini tuh implementasi APU PPPT. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme itu ya? Betul. Coba kita lihat dari sisi perlindungan nasabah dulu deh. Katakanlah kamu tiba-tiba mau narik tunai 200 juta. Supervisor turun tangan itu buat mastiin profilmu aman. Aman dari apa maksudnya? Mastiin kamu tuh nggak lagi ditodong perampok, atau lagi dibawa pengaruh hipnotis, atau lagi ditipu sindiket di telepon yang maksa kamu narik uang. Oh, jadi supervisor ini tuh kayak rem darurat ya? Buat nyegah kita ngerugiin diri sendiri pas lagi di bawah tekanan? Nah, itu dia. Dan dari skala makro, sistem ini ngejaga stabilitas negara. Uang tunai masif yang ditarik tanpa rekam jejak itu kan urat nadinya kejahatan, narkotika, korupsi, sama terorisme. Paham sekarang. Berlapis-lapis gitu ya pengawasannya. Itu harga yang harus dibayar biar sistem kita nggak dipakai buat ngancurin masyarakat sendiri. Benar. Nah, sejauh ini kan kita ngomongin pegang uang fisik. Gimana kalau kita ilangin unsur fisiknya sama sekali? Masuk ke pemindah bukuan nih alias transfer dana. Secara konsep pemindah bukuan tuh kayak ilusi akuntansi yang elegan banget sih. Nggak ada truk lapis baja yang nganter uangmu ke bank temenmu pas kamu transfer. Iya ya, nggak mungkin gitu kan. Semuanya murni berbasis double entry bookkeeping di server bank ya. Persis, saldo rekeningmu dicatat debit, yang artinya berkurang. Terus saldo temanmu dicatat kredit, yang artinya nambah. Sesimpel ngerubah variabel di database raksasa. Menakjubkan sih emang. Kalau transfer internal atau intrabank di bank yang sama itu kan instan ya. Tapi pas kita transfer interbank atau antar bank, nah ini nih. Di Indonesia kita punya 3 jalur utama kan buat ini, dan ini yang sering banget bikin nasabah bingung. BI Fast, RTGS, sama SKNBI. Iya, masing-masing punya fungsi sama kecepatan yang beda. Biar gampang ngebayanginnya, aku mau pakai analogi transportasi nih. Silahkan, silahkan. Jalur pertama, BI Fast. Ini tuh ibarat jalan tol layang dalam kota yang buka 24 jam non-stop. Tarifnya murah banget, maksimal 2.500, perjalanannya instan. Tapi ada tapinya kan? Ada. Tol ini cuma buat mobil pribadi. Maksimal transaksi tuh 250 juta. Pas banget lah buat belanja bulanan atau bayar gaji karyawan skala kecil. Analogi yang pas. BI Fast emang didesain buat muterin ekonomi retail secara cepat. Tapi gimana kalau nasabah mau mindahin 5 miliar buat beli pabrik? Nah, nggak muat di jalan tol itu. Kita pindah ke jalur kedua, RTGS, atau Real Time Gross Settlement. Ibaratnya, ini tuh pesawat jet pribadi. Wah, jet pribadi gimana tuh? Kamu nyewa jalur khusus buat ngirim uang di atas 100 juta secara instan tanpa transit. Tapi ya sewanya mahal sampai 35.000. Terus cuma bisa terbang pas menara pengawasnya buka. Alias cuma pas jam operasional kantor ya? Kalau malam ya terbangnya besok pagi. Bener. Soalnya kan nominal segede itu bisa ngerubah likuiditas bank secara signifikan, makanya dipantau langsung pas jam kerja. Terus jalur yang ketiga nih, SKNBI. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia ya? Ini ibarat apa nih? Ini ibarat kereta kargo barang. Uangmu tuh dibungkus kayak paket, dititipin di stasiun. Keretanya nggak bakal berangkat cuma buat nganter paketmu doang. Jadi ditumpuk dulu ya semua instruksi transfer yang masuk pagi itu? Betul. Dijejelin ke gerbong kereta. Nanti pas jadwal berangkatnya tiba, baru deh kereta itu berangkat massal ke pusat clearing, disortir, terus dikirim ke bank penerima. Pantesan kalau transfer SKNBI hari Jumat sore, paket kargo uangmu bakal ketahan di stasiun pas weekend dan baru berangkat Senin pagi. Iya, uangnya ngendap dulu nunggu bank nyelesain hitung-hitungan utang piutang antar mereka. Gila ya, tiap kita mencet aplikasi, kita tuh lagi milih rute di dunia digital. Dan ngomongin soal rute yang makin mulus gara-gara BI Fast ini, dampaknya ke gaya hidup kita gede banget loh. Ada 2 studi kasus menarik nih di riset kita. Kasus pertama tuh Ibu Rahayu ya, yang wakilin era perbankan lama. Dia mau bayar uang sekolah anaknya 5 juta aja, harus dandan rapi, pergi ke cabang, ambil antrian, nunggu lama. Belum lagi ngisi slip kertas, dicek KTP-nya, baru dapat uang fisik yang ada resiko dijambret di jalan pulangnya. Beda banget sama kasus kedua, Bapak Andi. Dia pengusaha mebel, lagi santai, pakai piyama di sofa hari Minggu pagi. Tinggal pencet HP, uang 15 juta pindah ke supplier kayu dalam 5 detik. Kontras banget kan? Ini nunjukin esensi inovasi bank, kurangin friksi.
Makin gampang uang gerak, makin kenceng roda ekonomi muter. Dan buat banknya sendiri, biaya operasionalnya jadi ditekan habis-habisan ya. Nggak perlu gaji staf buat ngelayanin transaksinya Pak Handi tadi. Tapi tunggu dulu. Di balik kemudahan ini, ada konsekuensi yang nggak kelihatan. Friksi yang hilang tadi tuh digantiin sama sesuatu yang nilainya lebih mahal dari uang tunai. Hah? Apaan tuh? Data transaksimu. Wah, bentar-bentar. Kalau transfer digital kayak Bifas itu murah banget, bank dapat untungnya dari mana dong? Apa jangan-jangan mereka nambang data aku? Nah, itu kesimpulan yang tajam. Di era digital ini, rekam jejak transaksimu itu aset paling berharga. Coba deh, kita ilustrasiin. Gimana tuh ilustrasinya? Misal kamu rutin bayar langganan streaming film, terus transfer buat daftar lari maraton, sering pesan makanan sehat via ojek online, semua jejak itu masuk ke mesin analitik bank. Wah, jadi algoritma mereka ngebangun profil risikoku gitu. Betul, mereka tahu pendapatanmu, seberapa boros kamu, dan kebiasaan belanjamu. Pas pertengahan bulan, saldomu nipis dan kamu lagi browsing tiket liburan, bank bakal nawarin pay later. Di momen pas aku butuh ya. Gila, ini bikin merinding sih. Berarti bank bukan cuma tempat nyimpen uang, tapi diam-diam jadi mesin pembaca karakter gaya hidupku. Sayangnya emang gitu. Bank sekarang jadi pengelola data perilaku ekonomi paling gede sedunia. Algoritma mereka bisa-bisa lebih tahu kapan aku bokeh daripada pasanganku sendiri nih. Bisa jadi tuh. Tapi ancaman privasi ini bukan satu-satunya sisi gelapnya loh. Kemudahan transfer satu sentuhan ini nyiptain celah keamanan yang bahaya banget. Iya sih, laporan dari OJK bilang aduan transaksi nggak sah sama saldo hilang tuh meroket kan. Tapi kok bisa ya? Bukannya aplikasi M-Banking itu enkripsinya udah tingkat militer? Emang benar, sistem komputernya ibarat benteng baja. Mustahil diretas dari luar sama hacker biasa. Makanya, penjahatnya ganti strategi. Ganti strategi gimana? Mereka nggak lagi nyerang sistem komputernya. Mereka nyerang manusianya, penjaga gerbangnya, yaitu kamu. Mereka pakai teknik yang namanya social engineering atau rekayasa sosial. Oh, jadi bukan pakai malware yang canggih gitu, tapi murni manipulasi psikologis ya? Tepat, perampok bank modern tuh nggak butuh pistol atau topeng, cuma butuh HP sama naskah obrolan yang meyakinkan. Mereka nelpon kamu, nyamar jadi kurir paket atau petugas pajak. Atau pura-pura jadi CS bank yang panik ngabarin kartu kita diretas ya? Nah iya, mereka nyiptain situasi darurat palsu yang bikin adrenalinmu naik. Pas manusia panik, logika kan lumpuh tuh. Disitulah mereka nawarin bantuan, tapi minta kode OTP. One-time password yang baru aja masuk ke SMS itu kan? Dan begitu kita ngasih 6 angka OTP itu, Selesai, ludes uangmu. Karena gembok berangkas yang dulu dijagain satpam bersenjata, sekarang bentuknya udah berubah jadi kode OTP di layar HP-mu. OTP itu ibarat tanda tangan digital kita ya. Kalau masuk, sistem nganggap itu beneran kita yang ngasih izin transfer. Bener, sistemnya nggak dijebol sama sekali, manusianya yang dihack. Teknologi ngasih kecepatan, tapi titik lemahnya ada di human error. Serem banget ya, karena yang diserang itu justru kelemahan emosional kita sendiri pas lagi panik. Gila. Sangat. Makanya literasi digital tuh krusial banget sekarang. Setuju. Oke, eksplorasi mendalam kita hari ini benar-benar buka wawasan sih. Kita udah ngelacak perjalanannya uang. Dari hukum tabungan yang kaku, terus birokrasi teller dan back office buat cegah pencucian uang. Sampai ngeliat gimana uang berubah jadi barisan kode di jalan tol Bifas atau gerbong SKNB. Iya, inovasi pemindah bukuan ini sukses banget ngeruntuhin tembok fisik, mangkas biaya, dan dorong inklusi keuangan. Tapi ya itu tadi, kayak pedang bermata dua, kemudahan ini nuntut kedewasaan digital dari kita. Berangkasnya sekarang ada di tangan kita sendiri. Sintesis yang bagus banget. Dan sebelum kita tutup sesinya, aku ada satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungin. Waduh, apa tuh? Saat ini kan, sistem digital pelan-pelan bikin uang fisik itu usang. Uang cuma sekedar data. Terus, jejak pengeluaran kita berubah jadi aset paling berharga buat bank. Bener. Nah pertanyaannya, di masa depan nanti, 10 atau 20 tahun lagi, apa kita masih bakal mandang bank itu sebagai tempat nyimpan uang? Atau jangan-jangan bank lagi merevolusi jadi perusahaan software data raksasa yang bisnis utamanya tuh ngerekam dan memprediksi seluruh perilaku hidupmu? Pertanyaan yang pasti bakal bikin aku ngeliatin aplikasi M-Banking sedikit lebih lama hari ini sih. Hati-hati loh diliatin balik sama aplikasinya. Iya, bener. Pokoknya lain kali kamu scan QRS buat bayar kopi,
atau lihat saldo naik turun, ingat ya, ada infrastruktur mahakarya, psikologi keamanan, dan algoritma nambang data di baliknya. Dan yang paling penting, jaga OTP-mu kayak kamu jaga nyawamu sendiri. Mantap. Makasih banyak udah ikut menyelam di anatomi perbankan modern bareng kita. Tetap kritis, dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.